Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian, dan semoga kita sehat-sehat semuanya. Ingat, selalu diawali dengan doa, minimal berdoa dalam hati dulu sebelum melakukan aktivitas kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah perempuan dan laki-laki sederajat. Banyak hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Itu jelas bagi kita. Banyak hal yang membedakan itu. Di antaranya ciri-ciri fisik, ciri-ciri psikologi, dan lain sebagainya. Maka perbedaan-perbedaan tersebut bukan mau menunjukkan siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih penting, atau siapa yang lebih paling banyak berperan dalam kehidupan kita. Atau dibalik itu, satu hal yang perlu kita pahami adalah perempuan dan laki-laki diciptakan serupa dengan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, dan mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Maka anak-anakku sekalian, tidak ada perbedaan tentang harkat dan martabat itu kalau di hadapan Allah. Namun kadang-kadang kalau di hadapan manusia itu bisa tampak, tapi kalau di hadapan Allah perbedaan itu tidak akan ada. Lalu bagaimanakah pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki? Masyarakat Batak memang menganut paham patrilineal. Artinya kita mengikuti garis keturunan dari ayah atau laki-laki. Itu yang disebut dengan patrilineal. Garis keturunan kita berasal dari ayah atau laki-laki. Kalau matrilineal adalah mengikuti garis keturunan dari perempuan atau ibu. Ini biasanya adalah suku-suku di Minangkabau. Itu diingat anak-anakku sekalian. Minangkabau itu adalah garis keturunannya berasal dari kaum ibu atau laki-laki. Tujuannya bukan untuk mengunggulkan kaum laki-laki atau merendahkan perempuan. Dengan adanya paham ini, banyak masyarakat salah mengerti tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Jawa juga ada pandangan yang keliru tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan adanya salah paham tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Jawa dikatakan yang bekerja mencari nafkah adalah kaum laki-laki. Inilah yang mengakibatkan pandangan yang keliru tentang kedudukan kaum perempuan. Karena itu sering muncul anggapan, untuk apa kaum perempuan susah payah mencari ilmu, susah payah untuk bersekolah, kira-kira seperti itu. Karena mereka toh bekerja di dapur atau di rumah menjaga anak dan lain sebagainya. Maka ini disebut dengan istilah kanca wengking. Mereka yang berpandangan keliru tentang kedudukan kaum perempuan menyekolahkan kaum perempuan hanya sekedar untuk tahu membaca dan menulis. Kita lihat satu persatu masyarakat Batak. Masyarakat Batak menganut paham patrilineal, garis keturunan laki-laki tadi ya. Kalau matrilineal tadi, saya ulangi sekali lagi, mengikuti garis keturunan dari kaum perempuan atau ibu. Kaum laki-laki adalah penerus keturunan. Bagi masyarakat Batak, kaum laki-laki menjadi pemimpin dalam acara adat. Oleh karena itu, kaum laki-laki mengenyam pendidikan yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Karena kaum laki-laki selalu berperan menjadi pemimpin. Pemimpin di sini bukan sekedar sebagai kepala rumah tangga, melainkan sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam suatu kelompok-kelompok tertentu, dalam kerabat, karena tergantung pada posisinya lah. Misalnya dalam satu keluarga ada 3 orang anak laki-laki. Setelah dewasa, pemimpin pasti adalah anak yang tertua. Bila berhalangan anak yang tertua, masuklah kepada anak yang kedua. Jika itu juga berhalangan, maka masuklah kepada anak yang ketiga. Maka kaum perempuan dalam masyarakat Batak biasanya bekerja mengurus anak dan mengurus rumah, seperti merapikan rumah,
memasak, merawat anak, mencuci, dan lain sebagainya. Kaum perempuan tidak diperbolehkan memimpin upacara adat. Mereka biasanya mempersiapkan makanan, membersihkan tempat upacara adat. Singkatnya, perempuan selalu berurusan dengan kebersihan dan pelayanan karena kaum laki-laki tidak bertanggung jawab, melainkan adanya tugas masing-masing. Kira-kira seperti itu kalau dalam masyarakat Batak. Kita lihat masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa tidak terlalu membedakan garis keturunan, apakah itu mengikuti ayah atau ibu. Tidak terlalu bagi mereka. Di situ bedanya masyarakat suku Batak dengan suku Jawa. Dalam masyarakat Jawa tidak ada marga yang harus dipertahankan. Kaum laki-laki adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan termasuk kebutuhan ekonomi dalam keluarga itu. Oleh karena itu kaum laki-laki harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kaum perempuan lebih bertanggung jawab dalam mengurus anak dan rumah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka di dalam masyarakat Jawa dan masyarakat Batak ini adanya perbedaan di situ. Perbedaannya adalah tentang garis keturunan, tentang melanjutkan karya-karya dalam kehidupan mereka. Di situ letak perbedaan. Namun di dalam kebersamaan untuk memenuhi kebersamaan dalam hidup keluarga itu adalah bertanggung jawab adalah kaum laki-lakinya atau si Batak. Pada zaman akhir-akhir ini atau zaman sekarang ini, zaman teknologi canggih ini, tidak boleh lagi hanya kaum laki-laki saja yang bertanggung jawab dalam keluarga, tetapi harus dua-duanya. Si ayah juga seperti itu, si ibu juga seperti itu. Oleh karena itu anakku sekalian, kaum perempuan dalam masyarakat Jawa ini termasuk juga mereka bertanggung jawab dalam mengurus semuanya. Karena kaum perempuan sangat menjaga etika, sangat menjaga kesopanan, kelemah lembutan, dan tidak terlalu banyak berbicara. Dalam acara adat istiadat, kaum laki-laki yang lebih berperan menjadi pemimpin. Ada persamaan di situ. Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan kegiatan yang paling positif. Di situ ada juga kebersamaannya antara masyarakat Batak dan masyarakat Jawa. Tadi kesempatan juga diberikan kepada kaum perempuan dan laki-laki melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya dalam olahraga, kesenian, memasak, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi hal yang mampu dilakukan dalam mengembangkan kesederajatan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dalam hal ini anakku sekalian, dalam pandangan kita sebagai orang Kristiani, bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi satu daripada yang lainnya. Hanya yang membedakan adalah dalam hal tugas masing-masing. Demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Materi kita adalah materi perempuan dan laki-laki adalah sederajat. Semoga anak-anakku sekalian nanti bisa dideskripsikan, ada linknya di situ untuk mencatat di buku tulisnya atau di buku catatannya masing-masing. Semoga kita sehat-sehat selalu. Sekian dan terima kasih.